Kita bahas Ethereum dulu bro. Oke. Ini lama banget. Iya. Oke ya, Ethereum. Kita lihat ya weekly chartnya ya saat ini memang ada relief candle ya finally. Ya kalau kita lihat semua aspek ya Ethereum sekarang relatively oversold ya di semua aspek. Jadi saya nggak terlalu ya dalam mood untuk melihat ya Ethereum dalam jangka panjang karena ya kita kalau ngomong dia bearish retest sekarang at this moment. Kecuali dia bisa claim ya area di atas 2000 dan kita deviate dari sini, ini baru kita lihat nih ya. Karena ya chances ya Ethereum sekarang masih di bayang-bayang ya. Resistance yang cukup gede ya. Kecuali di sini dia bisa reclaim lagi nih ya di atas 2000, 2400. Ya ini now we talking again ya. Tapi kalau sekarang ya meskipun osilatornya ngomong buat beli ya. Kita masih di area resistance ya. Jadi sabar dulu, tunggu konfirmasi dulu. Karena gini ya bro, biasanya kayak YouTuber yang ngomong begini ya. Orangnya juga nggak pernah datang ya. Aslinya pun juga ketemu juga orang freak saya ngomong. Iya. Ya mereka nggak dilihat orang puluhan ribu ya paling kayak nge-live ya dengan 100 200 ya mending coli bareng biasanya. Ya jadi ketua RT kan. Mungkin lebih banyak orang yang diomong gitu kan, ngomongin warga suruh gotong royong gitu dulu ya. Jadi ya nggak semua opini bisa didengar ya. Dia orang pun suruh puluhan ribu buat analisa live ya, paling juga nggak bisa ya. Jadi ada yang bilang bro, komunitas Aceh toksik katanya. Ya kalau bisa toksik ya kalau sampah begitu silakan, ayo lemparin batu aja gitu. Misalnya itu penyesatan masyarakat soalnya. Orang tolol ngajarin kalian finance itu menurut gua kejahatan kemanusiaan menurut gua. Kenapa? Karena yang nonton itu bakal jadi tambah miskin, kasihan. Jahat yang dilakukan tuh jahat gitu. Lu nyebarin informasi palsu, lu menyebarkan berita bohong, lu kasih analisa yang nggak valid, yang lu sendiri nggak ada posisi gitu loh. Ya itu sih, itu sebenarnya yang kenapa kalau toksik ya maki aja sampai lu report sampai hilang channelnya. Karena kayak gitu wabah. Kasian orang-orang yang benar mau belajar, kasian. Di sini ya saya lihatnya di Indonesia unik ya. Kenapa? Karena kalau di luar negeri kita ngomong CT lagi, ya kan. Bener. At least mereka masih butuh waktu loh. Kobe misalkan, itu pun didengarkan. Kayak Kobe Gen Z, itu mereka dari tahun 2013 ada lamanya. Cuman di sini bro, orang waktu 1 tahun muncul nih, join Aceh gitu kan, terus jadi influencer terus kayak, benar. Seakan-akan ini ya prosesnya tuh terlalu instan gitu. Iya. Kita ngomong pun di sini kita udah sejak kapan di financial market. Betul. Jadi saya nggak yang serta merta ya waktu dulu SMA terus menang Olimpiade pasar bulan sekali saya influencer. Nah itu tesis yang bener. Bro kan lu menang banyak kan lomba pasar modal. Lu nggak langsung pamerin terus lu jadi influencer. Bisa, gitu. Saya dengerin. Kayak setelah sekian lama gitu prosesnya baru nyalain kamera, dokumentasi gitu loh. Iya. Ngasih tahu sambil dokumentasi. Bukannya kayak lu baru belajar tuh langsung kayak begini ya. Itu kayak penyakit menurut gue. Iya bener sih. Wabah mungkin tepat ya. Karena baru ada sekarang ya, baru karena kita nyalain kamera, terus yang lain nyalain kamera bro. Ya. Iya. Tapi ya kita juga harus paham ya. Banyak retail baru di sini. Bener. Tapi kenapa kalau lu bilang kayak kenapa kita nggak suka begitu? Karena wabah. Ya. Jadi kalau kalian ketemu kayak begitu wabah ya. At least nggak usah ditonton, di-report aja kalau bisa gitu. Kalau lu mau begitu, lu mau ngomongin politik silahkan. Karena ilmunya beda. Katanya kan ilmunya uang. Ya. Kalau lu mau ngajarin orang tentang uang, make sure you have fucking money. Make sure lu udah punya uang dulu sebelum lu ngajarin orang punya uang. Karena bahaya banget. Lu gak kasihan apa yang lu ajarin adalah orang punya tabungan hidup gitu loh. Arahnya kemana. Cara ngatur finansial seperti apa. Itu tanggung jawabnya besar loh. Lu kalau ngomong sembarangan, lu cuma tukang bakso, lu ngajarin financial. Uangnya habis semua, lu gimana? Kita ini bahkan kita ngomong sini, kita bukan edukasi, pure dokumentasi. Ya, yang kita lakukan adalah dokumentasi. Gue ini biasa kita lakukan. Kenapa tadi ditanya? Kenapa nggak bahas kripto kita bahas ISG? Karena hari ini kita lagi nggak bahas kripto. Menurut kita marketnya lagi boring. Ya. Kita di sebelah tuh dari tadi bahas ISG. Dan kita bilang ya saham Indo mungkin udah koreksinya udah jenuh koreksi. Ada kesempatan untuk chance bounce untuk kita masuk. Jadi ini pure ya.
Gini, jadi Kita nyalain kamera. kita tuh selalu melihat market itu sebagai kayak tempat cari return ya. Iya. Kalau saya pribadi terus terang ya, saya pun juga nggak pegang rupiah lebih banyak dari USD karena saya lihat pelemahan value-nya. Betul. Saya Tapi pribadi, apakah ya. dia berharap Indonesia kebakar? Enggak. Itu adalah suatu bentuk perlindungan kan sebenarnya. Sama juga ya bro, kita di dalam misalkan wah ini ada chart bagus Mubarak ya, kita ketawa-ketawa juga. Iya. Ini apa sih kok industrinya aneh gitu ya. Bener. Tapi ya karena itu yang flow-nya paling gede dan itu bisa ngasilin duit ya why not kan. Kan memang market itu nggak kayak agama bro sebenarnya. Market itu ya membela yang cuan sebenarnya. Betul. Tapi kalau orang yang nggak cuan ya jangan dibela kan sebenarnya gitu. Sesimpel itu ya. Kompetensinya apa, kredibilitasnya apa, ya baru didengerin. Karena kalau enggak kan ya sebenarnya Aneh kan buat lu dengan orang yang memang tidak ada kapasitas dan tidak ada kredibilitas, itu something yang weird. Tapi gimana caranya ngukur kredibilitas dalam dunia finance? Ya simple, uangnya itu sendiri. ya. Jawabannya adalah lu punya uang berapa bos. Banyak yang salah mengartikan kan. Maksudnya McLaren lu warna apa bos itu sebagai joke kan. Tapi itu sebenarnya benar gitu loh. Kenapa misalnya kalau gue duduk di sini seberang gue adalah Bro Gabriel Ray, itu gue dengerin mobilnya SF90XX sama Rafael tuh. Gue dengerin gitu loh. Ya. Gue tahu at least kalau orang bisa beli mobil 50M, duitnya tidak mungkin 100M. Ya. Tidak mungkin 100M duitnya. Tidak mungkin 200. Yes. Kalau orang bisa beli mobil 30M, tidak mungkin duitnya 200 miliar. Tidak mungkin duitnya 200 miliar. Karena mobil tuh buat orang yang punya duit itu kayak cuma kurang dari 1%, bro. Yes. Mobil tuh biasa kurang dari 1%. Jadi lu udah bisa kira-kira gitu loh. Even sama bro Oscar, mobilnya juga bagus. Porsche juga. Ya. Yang 4 pintu. Jadi lu langsung tahu gitu loh. Tidak ada orang kripto terus naik Avanza gitu. Itu Ya endingnya naik Toyota Corolla scam kan, SBF scam kan. pasti ya. Toyota apa itu? Corolla kan? Corolla tapi aslinya banyak mobil sportnya. Iya, ada Toyota Penthouse-nya Supra besar, juga. ada Supra juga dia ternyata. Jadi hati-hati kalian teman-teman ya. Kita lanjut ke Solana bro. Oke. Nah, ini ngabuburit nih. Ngabuburit. Ya. Oke, Solana dapat a decent bounce ya. Terakhir kali di margin call kita gambar ya ke Solana buat teman-teman ya punya exposure dan Solana udah bounce ya 30%. Dan sekarang pun ya kalau kita lihat ya ini kita lihat ya stochastic di weekly chartnya ini melakukan crossing ya. Kita targetin ke teman-teman 180 ya untuk Solana. I think it's very possible ya Solana akan ke 180 kalau market bounce dari sini still pretty much ya bullish on Solana. Ya, ini demand area meskipun secara ETF ya. Kalau kita lihat dari prediction market saat ini chancesnya kecil Solana untuk ETF approval di tahun ini. Jadi ya kita berharap ya ekosistemnya masih tetap jalan, ya masih ada yang trade meme coin di sana dan dia tetap masih bisa. Karena kalau enggak ya mulai memudar ya. CZ juga udah keluar, BNB udah mulai take over. Karena kalau kita lihat berbagai checks yang ada, sekarang listingnya tuh udah meme coin based on BSC. Ya. Jadi AI agent sekarang moving bro ke BSC. Ya, banyak AI agent baru di BSC, banyak checks ini listingnya BSC, udah nggak listing lagi new meme coin dari Solana. Jadi something to think about ya tentang fundamentalnya Solana. Iya. Jadi untuk sekarang kayaknya masih banyak yang moving ke BSC. Nah kita lihat BNB dulu bro. BNB dari 640. Terakhir di call 580. Gue masih hold posisi 5% dari portfolio. BNB the strongest in the market right now. Ya, like it or not, I think BNB akan jadi layer 1 ya. Yang menurut saya kalau sekarang ya saya ditodong ya suruh pilih BNB atau Solana. Saya pilih BNB ya. Mengapa? Karena BNB ini nggak pernah kehilangan yang namanya bullish struktur. Solana itu bounce karena itu adalah di area yang support kuat, di area yang seharusnya dia bounce. Tapi in the first place BNB ini seperti nggak pernah ada koreksi. Ya, di cycle ini saya masih percaya BNB ke 1000 ya. Jadi buat teman-teman yang punya conviction ke kuning ya. Saya target masih di 1000 ya. Balik lagi not financial advice, jadi teman-teman harus bisa melihat. Ini momentumnya kuat sekali ya. Kalau kita ngomong stochastic cross, weekly chart on pre-breakout formation ya. Jadi kalau kita berharapnya ya mungkin something like this to play out ya untuk BNB ya dengan target ke 1000 ya. Ya.